Bismillah, halo sahabat boys, pokoknya simak terus videonya sampai habis biar kamu ada kegiatan. Karena pembahasan kita kali ini seputar bajak laut. Tapi bajak laut di sini konotasi yang positif ya. Nah, kita ketahui beberapa hari terakhir, khususnya pas masuk awal bulan Agustus ini, kita melihat banyak sekali masyarakat yang membuat konten atau foto, video berupa pengibaran bendera bajak laut, bendera hitam berlogo topi jerami dan tengkorak. Dalam hal ini, bendera bajak laut itu mengarah ke anime yang berjudul One Piece. Nah, One Piece sendiri itu merupakan anime yang konsepnya dibuat sejak tahun 1997 oleh Eiichiro Oda. Namun mulai populer dan mendunia pada tahun 1999. Karena konsep yang ditawarkan dari anime One Piece ini memang sangatlah menarik, yakni petualangan menjelajahi seluruh samudra di dunia melawan kezoliman dan kebatilan. Nah, kenapa masyarakat kok semakin banyak yang membuat konten pengibaran bendera One Piece? Karena mereka mungkin menyuarakan kegelisahan dan juga keresahan yang dialami dengan simbol perlawanan berupa One Piece sesuai dengan alur cerita serial anime tersebut. Karena kita ketahui memang zaman sekarang, khususnya beberapa dekade terakhir atau 20 tahun yang lalu itu, kondisi pemerintahan Indonesia itu semakin buruk. Hutangnya semakin banyak, kasusnya semakin merajalela, dan banyak kezoliman yang semakin meresahkan dan dianggap suatu hal yang wajar di masyarakat. Karena apa? Kezoliman yang dikemas atau dilakukan oleh banyak orang, maka itu dalam tanda kutip akan menjadi suatu kebenaran. Dalam hal ini, yang benar akan menjadi salah dan yang salah akan menjadi sesuatu hal yang benar. Inilah realita yang terjadi di Indonesia terlebih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, kasus yang baru-baru ini terjadi yakni PPATK mengesahkan bahwasanya apabila rekening selama 3 bulan ini tidak aktif, tidak ada transaksi, maka akan dibekukan atau bisa dibilang diblokir seperti itu. Ini sangatlah konyol. Karena apa? Tidak semua orang yang membuat rekening atau membuat buku tabungan itu mereka bisa mengoperasikan. Bisa jadi anaknya yang membuatkan untuk orang tuanya yang ada di desa, sedangkan anaknya ini ada di perantauan. Jadi konsepnya saat mentransfer itu juga tidak mesti, tidak selalu. Kalau memang ada yang ditransfer baru ditransfer. Yang kedua, orang-orang membuat buku tabungan bisa jadi karena bantuan BLT dan sebagainya. Sehingga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah berupa BLT, maka rekening tersebut tidak akan ada transaksi. Dan itu adalah hal yang sangat konyol apabila dibekukan. Nah, pemerintah kenapa kok tidak berpikir demikian? Bahwasanya rakyatnya itu banyak sekali yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Itu yang pertama. Banyak sekali kebijakan yang tidak pro rakyat. Kemudian sebelumnya kita tahu ada kasus ijazah palsu yang dilakukan oleh sebut saja We Walk Talk the Talk. We walk the talk, not only talk the talk. Nah, kemudian dari MK juga mengesahkan sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal, mengotak-ngatik hukum tata negara dengan merubah batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Sehingga anak yang sedang mencari pekerjaan dicarikan pekerjaanlah oleh si bapak. Nah, padahal anaknya itu tidak punya kompetensi dalam pekerjaan tersebut. Akhirnya ya kasarannya, bahasa Surabayanya kata para netizen itu pelongo-pelongo. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya didapat dari mana, Mas? Ini sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Susu asal susunya. Sebelumnya kan tempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Itu sebagian contoh kecil dari sebegitu banyaknya kasus-kasus atau kejadian di luar nalar yang terjadi di masyarakat dan juga di bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan tentang bendera One Piece. Itu merupakan simbol perlawanan dari rakyat yang digaungkan bahwasanya sesuai dengan alur cerita serial One Piece itu sendiri. Dimanapun para karakter ini berlayar, mereka yang ditemui dan dijumpai adalah para penguasa yang zolim. Akhirnya setelah mereka singgah di suatu negara, negeri, mereka membaur dengan rakyatnya, kemudian bahu-membahu untuk menumpas kezoliman
yang ada pada wilayah tersebut. Nah, kita ketahui One Piece sendiri itu menggunakan kapal galeon, kapal abad pertengahan yang diberi nama Going Merry. Kemudian karakter-karakternya dengan berbagai watak dan sifat serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita ketahui ada karakter utama yang bernama Monkey D. Luffy. Ini sosok yang memakan buah gum-gum sehingga tubuhnya itu molor kayak karet. Nah, dia sosok yang sangat humoris tapi sangat loyal dan setia kawan. Dia rela berkorban demi orang-orang yang dicintainya. Ini sebagai karakter utama. Kemudian karakter pendamping lain ada juga yang konyol, seenaknya sendiri, dan juga sebagai koki yang bernama Sanji. Kemudian karakter yang ketiga adalah karakter yang cool, introvert, gak banyak ngomong, tapi kesetiaannya ini sangat bisa diuji. Senjatanya adalah 3 buah pedang, yakni Roronoa Zoro. Kemudian karakter keempat adalah sosok yang intelektual. Dia itu seorang pemikir dan orang yang bisa mengendalikan teman-temannya apabila teman-temannya terlalu santai, yakni Nami dengan senjata tongkat. Nami ini sosok perempuan wanita di dalam kru kapal One Piece yang utama. Lalu yang kelima ada karakter humanoid berupa rusa kecil mungil yang unyu dan menggemaskan. Tapi di sisi lain dia bisa trans, bisa merubah dirinya dalam situasi yang dibutuhkan, dalam situasi yang gawat. Kalau sudah tersudut, dia bisa menjadi sosok rusa yang gagah, besar dan sangat powerful. Itu adalah Chopper. Nah, itu merupakan 5 karakter utama dalam serial One Piece. Karena pada perjalanannya Luffy dan kawan-kawan ini bertemu berbagai macam karakter baru yang menjadi pendukung alur ceritanya juga. Tapi yang menjadi sosok karakter utama adalah 5 itu tadi dengan berbagai watak, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kenapa masyarakat ini menganalogikan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan? Karena memang sesuai dengan alur ceritanya, bahwasanya One Piece itu memang di mana dia singgah, dia akan berusaha membantu masyarakat sekitar untuk melawan para penguasa yang zolim atau orang-orang zolim di daerah tersebut. Realita yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti itu. Makanya masyarakat ini sudah resah dan muak dengan keadaan pemerintahan yang semakin parah. Karena bila ditarik garis lagi, banyak sekali janji-janji manis saat kampanye yang tidak pernah direalisasikan, justru malah sebaliknya. Rakyat dibohongi, rakyat dibodohi. Kalau dalam bahasa Surabayaan, para penguasa kita, para pemimpin kita ini hanya sekedar gedabrus atau ngomong seng, ngomong kosong, tidak ada fakta atau bukti dari semua janji manis yang telah disampaikan saat kampanye. Semoga kita masyarakat bisa berpikir jernih, menggunakan hati nurani, khususnya buat para buzzer. Stop, berhentilah kalian mendukung kezoliman, karena masih banyak jalan rezeki halal yang bisa kalian dapatkan. Daripada kalian nanti menyesal di kemudian hari, karena kita tahu bahwasanya semua hal yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sesuai dengan nas hadis, setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai kita saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti banyak hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi kita terabas habis demi kepentingan duniawi. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terjaga dari segala kezoliman dan kebatilan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi apapun dan jangan duduk di toilet jongkok.